Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Duryatun Nafiah NIM terakhir 095, Eka Fitria NIM terakhir 101, dan Wildan Pradana Aldi NIM terakhir 121. Di sini kami akan membahas mengenai pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik. Interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi mampu menjadikan salah satu titik penghubung dalam ekonomi politik. Namun, hambatan-hambatan yang mempersulit pembentukan kerangka ekonomi politik juga tidak sedikit, yang mana hambatan itu dipandang sebagai perilaku pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebutkan hubungan antara pasar dengan kekuasaan. Yang lebih tegas lagi adalah pandangan dari beberapa ekonomi radikal yang menyatakan bahwa perekonomian terutama pada pasar kapitalisme merupakan sebuah sistem kekuasaan. Jadi, pendekatan berbasis kekuasaan dengan ekonomi politik merupakan pendekatan yang menekankan mengklaim utama dari ekonomi politik. Pendekatan berbasis kekuasaan ini membuat kita berhadapan dengan pertanyaan yang paling mendasar yang berhubungan terhadap perekonomian pasar. Untuk materi yang pertama yaitu beberapa penafsiran tentang kekuasaan. Konsep kekuasaan yang paling sederhana dan juga mudah dipahami secara induktif adalah pandangan yang bahwasannya kekuasaan merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan di dunia. Kekuasaan juga bisa dianggap sebagai bentuk pengungkapan dari ide bahwasannya agar kita mencapai tujuan harus melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan juga mengubah dunia di sekitar kita. Dalam bertindak untuk menghadapi dunia, kita menghadapi kesulitan dan juga hambatan dari alam maupun orang lain, tentunya berdasarkan intuisi sosial. Namun, hal itu berasal dari diri kita sendiri yang mana menimbulkan kompleksitas pada pembahasan dan pengabaian. Merujuk pada kekuasaan, ada 3 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan untuk mencapai tujuan dengan mengalahkan alam. Kita dapat mengatakan memiliki kekuasaan terhadap alam jika kita mampu mencapai tujuan dengan hambatan dari alam. Yang kedua, kekuasaan terhadap orang lain. Kita dapat menggunakan cara mengubah insentif masyarakat menjadi dorongan ataupun kursi bagi orang lain itu sendiri. Gambarannya adalah membuat orang merasa perlu untuk bertindak sesuatu dengan yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan bersama orang lain. Hal itu merupakan kompleksitas individu yang tidak dapat mencapai tujuan tanpa adanya bantuan orang lain. Misalnya saja seperti seseorang yang membutuhkan kerjasama terhadap kelompok lain untuk mencapai yang mereka inginkan. Pada dasarnya, semua konsep kekuasaan didasarkan pada ide tentang tujuan ataupun kepentingan, yang mana apabila kepentingan itu disadari oleh pelaku, maka ia akan terus mengajar kepentingan tersebut dan menyebutnya sebagai kebutuhan, pilihan, ataupun tujuan. Untuk materi yang kedua yaitu beberapa penafsiran tentang kepentingan. Hubungan antara konsep kepentingan sangat berkaitan erat terhadap konsep kekuasaan yang sederhana, di mana keberhasilan dalam mencapai apa yang kita anggap sebagai kepentingan akan mengindikasikan bahwa kita memiliki kekuasaan, sehingga sebagian besar kekuasaan akan semakin mudah kita mendapatkan atau memenuhi kepentingan yang kita tuju. Ada beberapa konsep kepentingan. Yang pertama, konsep kepentingan langsung yang bisa dikatakan sesuai dengan kekuasaan apabila mampu diukur dengan hasil dari konflik antara kepentingan individual terhadap kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu konsep kepentingan subjektif atau behavioral.
yang dimana diterapkan apabila sudah mencakup semua penafsiran yang bermakna, serta masih belum puasnya sebuah penafsiran terhadap kepentingan. Pada dasarnya, kedua konsep kepentingan adalah kepentingan real atau objektif, yang mana kepentingan ini terbentuk atas adanya kesadaran diri sendiri dalam memilih serta membuat informasi berdasarkan situasi objek di mana individu itu berada. Untuk materi yang ketiga yaitu kekuasaan dan perekonomian pasar. Salah satu manfaat besar yang diyakini oleh perekonomian pasar kapitalistik adalah kemampuannya untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. Namun hal itu tidak sepenuhnya benar, karena dalam sistem kapitalis pendistribusian pendapatan juga tidak terlalu bagus karena hanya menguntungkan kaum pemilik aset. Peningkatan secara umum pada kekayaan masyarakat mampu membesarkan kekuasaan dari beberapa orang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Kepemilikan atas kapital produktif biasanya membuat kapitalis menguasai banyak orang. Boleh karena itu, kekayaan mampu memberikan kekuasaan dalam sudut pandang, seperti kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan, kontrak tenaga kerja, dan hubungan produksi dalam perusahaan. Selanjutnya untuk poin yang keempat, yaitu kekuatan pasar dari perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar dalam industri yang terkonsentrasi akan memiliki potensi kekuasaan yang lebih besar. Pada dasarnya, potensi kekuasaan merujuk pada sumber daya dan sarana pengaruh yang belum dimanfaatkan, atau bisa dikatakan belum pernah dipakai sama sekali. Dalam sistem pertukaran apapun, semua pelaku di dalamnya masih memiliki kelemahan hingga taraf tertentu. Maksudnya adalah semua pelaku bisa tidak berhasil mendapatkan keuntungan yang ia harapkan dari pertukaran tersebut apabila jumlah dari kerugian itu sangat besar, dan ketika kerugian itu tidak dapat ditutupi dengan mudah, maka tingkat kelemahannya menjadi tinggi. Dalam pasar homogen atau heterogen, para pelaku tidak mampu mempengaruhi parameter ekonomi dari keseluruhan pasar dan juga tidak dapat mempengaruhi perilaku-perilaku pasar lainnya. Dalam bahasa yang kompetitif, perusahaan akan dipaksa untuk menerima apa adanya harga yang ada di pasar. Tapi dalam pasar yang terkonsentrasi, perusahaan bisa menentukan sendiri harga yang ia berikan untuk pasar, di mana kekuasaan dalam artian ini adalah kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi sehingga menghasilkan kondisi pertukaran yang kurang menguntungkan bagi pelaku ekonomi lainnya jika dibandingkan dengan kondisi pasar kompetitif. Apabila dalam pasar kompetitif, perusahaan bisa bertindak tanpa harus memperdulikan perusahaan lain karena pasar sudah menentukan parameter ekonomi yang penting. Kemudian hal itu berbeda dalam kondisi oligopolistik, di mana perusahaan bisa mengambil berbagai macam strategi untuk mempengaruhi apa yang dilakukan perusahaan lain serta kinerja dari perusahaan itu sendiri. Kembali menonjol dari oligopolistik adalah saling ketergantungan antara perusahaan. Ketika terjadi kondisi saling ketergantungan, maka strategi yang berubah yang bisa dilakukan perusahaan akan ditentukan bukan oleh pasar, tetapi oleh kemampuan dan strategi yang dilakukan perusahaan pesaing. Cari sifat ketergantungan itu sendiri juga menciptakan banyaknya jenis praktek dan strategi untuk membuka kemungkinan kebijakan industri yang sesuai. Selanjutnya untuk poin yang kelima, yaitu kontrak antar pekerja dengan kapitalis. Ketidakmerataan distribusi kekayaan dalam sistem kapitalisme membuat beberapa memiliki kekayaan yang bisa memungkinkan mereka untuk menyewa orang lain yang akan bekerja untuk mereka. Sementara itu, orang lain harus menjual tenaga kerjanya agar bisa mendapatkan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini dapat dipahami dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memandang penjualan dan pembelian tenaga kerja sebagai sebuah pertukaran itu berupa upah.
kontrak upah sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak, terutama jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengarahan tenaga kerja. Kontrak ini dibuat secara sukarela sehingga pihak yang satu tidaklah dapat dinyatakan memiliki kekuasaan atas pihak lain. Pandangan bahwa membeli tenaga kerja dari para pekerja yang menjadi contoh dari pertukaran bebas adalah perdagangan yang diyakini dengan kuat dalam ilmu ekonomi neoklasik. Cara pandang terhadap pasar seperti ini mengarah pada kesimpulan bahwasanya pada pekerja tidak tergantung pada suatu majikan saja. Dari ketergantungan itu sendiri menyatakan bahwasanya ketergantungan seorang pekerja pada satu orang atau lebih akan membuat kapitalis memiliki kekuasaan pada pekerja itu. Dalam keunggulan relatif juga memiliki pengaruh seperti para pemilik kapital lebih sedikit jumlahnya daripada pemilik tenaga kerja serta hubungan antar kapitalis. Selanjutnya poin F, yaitu kekuasaan dalam perusahaan. Ada sebuah pendekatan yang menghubungkan antara pelaksanaan kekuasaan dengan perekonomian yang dilihat pada hubungan kewenangan di dalam organisasi melalui kegiatan produksi. Marx merupakan pencetus pertama dan mengemukakan ide yang membedakan antara kekuasaan tersebut berdasarkan wilayah yang dibagi dua, yaitu wilayah pertukaran dengan wilayah produksi. Yang membedakan hal tersebut adalah apabila wilayah pertukaran merupakan sebuah surga bagi hak asasi manusia, sedangkan wilayah produksi merupakan kebalikannya, di mana hal tersebut merupakan sebuah kekangan dari setiap individu yang berurusan dengan sebuah perusahaan. Baik pendekatan ekonomi politik Marx maupun pendekatan ekonomi politik neoklasik, mereka sama-sama mengakui bahwasanya ada wilayah tertentu dalam perekonomian yang menggunakan hierarki terorganisir. Apabila menurut kalangan Marxis, wilayah itu disebut sebagai wilayah produksi atau segmentasi penciptaan. Sedangkan bagi kalangan neoklasik, wilayah itu disebut sebagai perusahaan dan di luarnya ada pasar. Dari sinilah muncul pemikiran yang bahwasanya perusahaan menjadi sebuah organisasi ekonomi yang memiliki kesadaran sendiri di dalam suatu pasar untuk melakukan pertukaran secara bebas agar efisiensi dan minimalisasi biaya transaksi tercapai. Hubungan dari kekuasaan terhadap perusahaan menekankan bahwasanya hubungan kekuasaan memiliki peranan yang lebih besar daripada efisiensi, dan dia memandang bahwasanya perusahaan dibentuk karena perusahaan yang mana memiliki kapasitas untuk memperbesar jangkauan dan tingkat kendali yang dipegang kapasitas oleh kaum kapitalis. Terlebih lagi, perusahaan juga dapat dipandang sebagai institusi kekuasaan, bukan sebagai institusi yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Menurut Alcion dan Dempsey juga, kekuasaan dipandang tidak berlaku karena mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya antara pertukaran pasar biasa dengan pengalokasian sumber daya yang terjadi dalam perusahaan. Oleh karena itu, pandangan bahwasanya perusahaan memiliki kekuasaan adalah sebuah ilusi belaka. Kemudian poin G, yaitu kekuasaan terkondisi dan perekonomian. Konsep kekuasaan kondisi menimbulkan kekhawatiran tertentu tentang kekuasaan itu sendiri, terutama kaitannya dengan kepentingan, karena konsep ini sulit dikategorikan dalam uraian pemikiran dan pendapat para ekonom. Kekuasaan ini berbeda dengan konsep-konsep kekuasaan yang sudah dibahas sebelumnya, karena tidak mengharuskan adanya pemaksaan dari orang ataupun pelaku terhadap pihak lain yang berusaha menentang keinginan dari pelaku itu sendiri. Jika secara awam bisa dikatakan bahwasanya
apa yang seseorang kerjakan dan mereka anggap sebagai tujuan mereka, itu sebenarnya adalah sebuah kebohongan, karena sebenarnya itu hanya sebuah keuntungan yang diberikan kepada seorang yang lebih berkuasa terhadap diri mereka. Ada beberapa ciri dari kekuasaan terkondisi yang mana hal itu juga digunakan untuk mengidentifikasi penafsiran sederhana seperti 1. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai kepentingan real. 2. Mereka yang berkuasa memahami apa kepentingan real mereka dan bagaimana cara mencapainya. Yang ketiga, mereka yang tidak berkuasa atau dikuasai tidak memahami apa kepentingan real mereka, maka mereka menganggap bahwasanya niatan sadar mereka berbeda dengan kepentingan real mereka. Yang keempat, kekuasaan atas orang lain berarti kemampuan dari sebuah tatanan sosial untuk mengkondisikan orang agar salah dalam memahami kepentingan keperluan mereka, sehingga hal tersebut akan menguntungkan bagi yang berkuasa. Konsep ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memahami kepentingan real mereka, melalui rancangan tatanan sosial yang menguntungkan penguasa. Langkah lain yang diartikan kekuasaan adalah kemampuan untuk merancang institusi sosial, kemampuan mengkondisikan orang lain, ataupun pengkondisian terhadap orang lain yang berpengaruh terhadap kepentingan real mereka. Cara lain memahami konsep kekuasaan ini dengan memandang bahwa kekuasaan itu berada dalam tatanan sosial itu sendiri, sementara mereka yang diuntungkan hanya memiliki kekuasaan dalam artian secara tidak langsung. Keunggulan dari konsep kekuasaan terkondisi adalah karena konsep ini memungkinkan kita untuk memandang bahwasanya orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan, biarpun orang atau kelompok itu tidak menerapkan kekuasaan secara langsung terhadap orang lain. Salah satu ciri penting dari konsep ini adalah bahwa kekuasaan terkondisi akan membuat orang tidak menyadari kepentingan real mereka, sehingga orang hanya akan menyadari seberapa tujuan tertentu semuanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Dan Locke menyebut ini sebagai bentuk penerapan kekuasaan yang paling kuat sekaligus paling berbahaya. Penekanan pada konsep ini adalah cara untuk membedakan antara kepentingan ataupun kebutuhan real dengan kepentingan semu, yang mana dalam pembedaannya terletak pada pengkondisian sosial yang mempengaruhi proses penentuan kepentingan itu sendiri. Karena kebutuhan mereka merupakan kebutuhan yang di luar konteks masyarakat, sementara kebutuhan semu merupakan konteks yang muncul dari internal individu itu sendiri. Seperti yang ditekankan oleh Connelly, orang yang memegang kekuasaan akan membatasi pilihan atau kemampuan untuk menindaklanjuti pilihan. Dengan menggunakan konsep kekuasaan ini, kita dapat menyimpulkan tanggung jawab kepada pihak tertentu atau kesengsaraan yang dirasakan pihak lain, di mana penindasan tersebut menjadi kesimpulan yang logis dari adanya keuntungan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.